Bener lo ya? Iya. Sayur asem enak banget tadi. Tapi pernah nyobain sayur asem rasanya manis. Hah? Di daerah Pangandaran. Tapi gurih dikit juga nggak apa-apa sih. Memang nggak semua. Buka. Ya ampun. Maaf ya semuanya. Hai. Kembali lagi di KMCI Channel dalam program Kreasi Podcast bersama Berkreasi. Yeay. Hehe. Kali ini berbeda dikit ya. Pasti Apa para nih? girly, girly wanita semua. Ibu-ibu, orang-orang cantik cewek-cewek ini mau Cie. ngegosipin, jangan gosip ya. Jangan. Kita mau apa nih? Kita mau ngejulitin yang biasanya ngejulit, kali ini kita ngejulitin. Yang biasanya bahasanya yang susah biasanya ya, kayak kita kayaknya. julitin. Oke lah. Yang biasanya ngeprank kita prankin. Nah, boleh dong, dog lover, mau tahu nggak Mau tahu kan? Siapa sih? korban kita berikut ini? Yang dijulitin biasa ngejulitin, bakalan dijulitin. Nah. Siapa? Bingung kan? Gimana kalau kita panggilin aja? Oke. Panggil aja, gimana kata Hana? Apa ya? Tejin apa sih? Oh ini. Tika! Hai, datanglah! Dua, tiga! Imut kali ini. Dog lover, Ini udah bosan ngeliat mukanya. Bosen, ngapain juga Selalu di sini? ada, ya ngapain juga sama Yuni. Tiap episode ada. Kan biasanya kata Hana, Sesi, Ya. kita suka di prank atau dijebak kata Ingat kuisnya kan? bintang tamu bilangnya, dijebak sama Kak Erik. Kali Pasti. ini puaskan diri kalian. Jadi ceritanya gini Kakak Hana, Iya. Kakak Erik ini kan mau meniup lilin. Apa nih? tahu. Lilin. Cluenya Aduh, lilin. lilin apa nih? Yang tengah malam bukan kan? Cari uang. Wah, iya. Jadi kakak Erik kan mau tiup lilin. Jadi untuk podcast kita kali ini Spesial buat yang tiup lilin. bertiup lilin. Oke. Judulnya kita apa tadi ya? Keroyokin co-host. Co-host ngeroyokin host. Oke. Siap. Woi. Ayo Kakak Hana perkenalkan dulu dirinya. Siapa? Gegedoknya KMCI, beliau adalah seorang daber yang biasa namanya, kalau seorang daber, Kalau beliau seorang adalah daber. Erik Zanov. Nah, Kalau apa lagi ya? apa Gini aku selalu nggak apa-apa. Jadi kita kenalin dulu dengan bintang tamunya, Erik Zanov. Kalau dia seorang daber. Oke. Kalau dia kesayangan para daber, Erik Saya. Zanov. Aku punya. Erik Zanov karena seorang daber. Iya. Tapi kalau dia seorang YouTuber yang suka ngeprank, namanya Erik Zong. zong. Hai kalian, merhati story dia. Zong banget ya kan? Zong. Anak-anak. Dia mau selalu zong juga. Apa dia? Karena dia laki-laki, karena beliau laki-laki ya Erik Zanov. Tapi kalau saya perempuan jadi Erik Zanti. Ayo, pasti. Iya, Erik Zanov. Karena dia seorang daber. Kalau dia suka makan, Erik Zaza. Jadi jangan Nyari. nggak salah kan? Kita ini ketularan virus ini ya. Oke, sekarang kita on cam. Oke. Kakak Erik. Iya. Kok tambah muda kan? Iya. Tolong dicatat film berikutnya ya. Mau berapa episode? Betul sih. Apaan? Ayah. Tadi Pak Erik makin muda. Kamu apa? Kayak makin milenial. Yes. Enggak. Netizen. Siap dibully. Nggak apa-apa ya. Kali ini kita korek-korek tentang Kak Erik. Ya, selama ini kan Kak Erik kan selalu ngorekin kita. Terus sekarang saya Ngorekin grogi. kita. Jadi sekarang beliau yang keringet dingin. Bener. Lu juga Hana. Oh iya.
Jadi kan kita biar tahu juga perjalanan karirnya Kakak Erik sampai saat ini bagaimana Oke. yang katanya dia lahir 2002 punya pintu kemana saja. Ribon. Nah, auto rebound itu kan. Baik, Jadi kita baik. sharing, Auto kita perjalanan dari susah senang. Oke, Iya. kita mulai dengan Hana, anak saya. Oke, boleh kalian ke Nara deh. Nanti. Kakak Eri, Iya. boleh dong kasih tahu sharing. Ah, Kapan pertama kalinya terjun di dunia dubbing? Jadi dubbing ini. Nara kapan? Nah, lahir itu 8 bulan, Om. Nggak jauh berarti sama saya ya. Jadi kalau sama dia, maaf ya, mesin cepet nyetuknya. Nggak, maksudnya kan Manggilnya Om. Kan saya lahir. Kan Manggilnya Om. dulu sih, Oh. dia. Oke, berseru Nah, ya. biar puas nih ya. Capnya dia, Nara itu dulu manggil Dabar itu Om. Oh. Sekarang itu manggil Mas. Dabar itu Mas. Jadi yang tua siapa? Nara. Iya. Kakak tahunya apa mulai dubbing? Sebenarnya sih nggak ada niatan untuk terjun ke dunia suara. Nggak punya niat dari catat loh. Kesian loh. Nggak sih. Tadinya kan terjun ke dunia jurnalistik. Pengen jadi wartawan. Nah, Tuh. Tapi ternyata takdir Berkata. berkata lain. Tapi Berawal. nyanyi itu ya Pak ya. Iya. Berawal dari Prativi. Ah. Sedangkan Prativi Oh, di waktu itu buka lowongan untuk pemain drama radio. hmm. Jadi saat itu kalau nggak salah ada 200 orang, kemudian disaring jadi 25, disaring lagi jadi 5, saya termasuk yang 5 itu, dan Wih. satu yang bertahan sampai sekarang. Yaitu Iya. Jano. Jangan berangkat. Tapi nggak semudah itu juga jadi dubber. Iya, iya. Jadi setelah di drama radio, untuk masuk ke dunia dubbing, ya nggak kayak sekarang. Sekarang kalau begitu kenal PD, udah gampang masuk kan. Kalau dulu saya butuh waktu 3 bulan. Iya. Jadi saya tiap hari ke Prativi dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam itu cuma nontonin orang dubbing. Oh, Sama sekali nggak dilirik buat, ayo masih kenal saya, enggak. Udah, selama sebulan tuh gitu terus. Akhirnya baru bulan kedua buat ikutan kredit. Serang gitu aja. Waktu itu ada film-film yang inilah film-film kolosal. Dari situ baru dikasih kepercayaan ngomong siapa baik Pak gitu. Cuma yang sekali. Iya kayak gitu-gitu aja. Baru dialog. Baru akhirnya dikasih yang panjang. Setelah 3 bulan. Boleh tahu Setelah nggak 3 bulan. itu alasan jadi seperti itu tuh kenapa? Maksudnya harus menunggu 1 bulan untuk melakukan ini, 1 bulan kemudian melakukan Iya, ini. Nah, betul. apa ada penjelasan misalnya dari yang sebelumnya? Nggak ada penjelasan sih, cuman saya bisa menyimpulkan bahwa kita tuh dicetak mentalnya. Oke. Iya, betul. Jadi jawabannya Mau bertahan nggak? Bisa bertahan nggak dengan seperti ini? Kan kadang-kadang dubber datang di dalam masih ada dubber lagi kan, dubbing. Kadang-kadang yang sibuk itu kan nggak, aduh apa sih, gue kan harus dubbing di tempat lain nih. Nah, ini yang dimaui oleh di mentalnya, gitu loh. Bisa nggak dia sabar untuk betul. jadi dubber? pengaplikasiannya ke dalam sekarang rupanya seperti Iya, itu seperti ya. itu. Mentalnya Mental. Mentalnya dibentuk jadi- dulu. Jadi dengan proses 3 bulan yang lalu ini melatih sabar untuk sekarang juga. Ya, oke. Kayak gitu. Cecil sabar banget. Terus Harus ya. dari Nah, sini. dari situ mulai dipercaya untuk peran-peran kecil. Akhirnya alhamdulillah dipercaya sama almarhum Pak Abud, bapaknya Tizar, untuk jadi asisten PD. Oh. Nah, ini udah ya biasalah para senior, netizen. para teman. Panas ya Om ya? Iya, panas ya. Nggak bisa Atau diminta. deg-degan. Bongkar Bongkar cerita. cerita. Aku juga bohong ya. Keringet aja. Maklum biasanya dia jangan Ini. kasih orang bersih panas. Ya, ini saya teman-teman ya di desa panas. Ya ada biasalah nyinyiran, baru bisa dubbing segini aja udah jadi asisten PD gitu kan. Ya itu ya udahlah, kan saya orangnya yang masa bodoh lah, yang penting saya karena saya udah dipercaya, udah saya ikuti jalan saya. Tanggung jawab kayak ya. Gitu. Nah itu saya bertahan cukup lama di Prativi di Pak Abud, sampai dipercaya juga untuk pegang film. Dan saat itu yang bikin saya bangga, saya disuruh mendirect
gurunya almarhum Pak Abud yang sampai sekarang masih ada, Pak Elsa Surya. Jujur banget kan guru saya itu Pak Abud. Saya gurunya sudah lagi. gurunya Pak Abud. Ya, Kan, waduh. takut salah. Iya, takut salah. Takut nggak sopan. Maaf Om, tapi kalau misalnya pernah nggak kayak Om bertanya gini, Om Abud sampai bisa ngasih kepercayaan Om jadi sebagai asisten PD itu Apa yang beliau lihat dari sosok Kak Erik itu sampai bisa dipercaya seperti itu? Saya nggak tahu sih ya. Almarhum Pak Abud mempercayai saya untuk jadi asisten PD. Mungkin karena saya rajin kali ya. Iya deh. Oke. Pengalaman aku Gitu. tahunan hubungan sama hubungan kerja sama bapak ini memang untuk soal jam, pengaturan dan lain-lain. Misalkan dia janji datang jam 8, dia datang jam Lebih 8. awal. Kalau memang ada trouble atau apa, dia akan bilang, Nar, gue telat, aku telat ya Nar, aku mau ini dulu, Karena ini ini. dulu gitu. Mungkin yang dicari seperti itu, karena PD itu kan, koreksi ya kalau salah ya, PD itu kan istilahnya starting dari awal sampai ending. Karena kakak Erik itu setahu aku sih seperti itu. Gue bukannya like dislike gimana sama Erik ya, tapi yang aku lihat sih dia seperti itu. Dulu sebelum jadi PD pun hanya dubbing, jam 8 nih dia nanti jam 8 kurang. Gitu loh. contoh berarti. Bertanya sama juru bicara saya. Oh, kalau boleh tahu sejak berapa lama bekerja sama dengan Kak Erik? Kok jadi nggak tahu? Jadi udah tahu lama ya Kak Nara sama Kak Erik? Kali ya, mungkin yang kan maksudnya Mungkin seperti itu, mungkin karena saya iya. rajin datang on time apa segala macam. Di antara yang Akhirnya lain. dipercaya untuk megang film. Jadi Saya memperlihatkan kesungguhannya. Iya. Iya, saya sih merasa belum Kak mampu Abud ya. sebenarnya, cuma kan sudah dipercaya ya udah saya coba. Iya, Apa betul. saya coba gitu loh. Siapa tahu bisa. sama hubungan dengan Daber as I know. Bagus lah, baik ke senior yang Maupun yang seumuran seumuran, atau yang yang di di bawahnya. bawahnya. Nomor sepatu berapa? Nah? Karena Kak Erik terkenal suka memberi hadiah. Iya gue ya, Oke. kena ya gue. Sama satu lagi, percaya nggak percaya, semua operator pasti mengalami yang namanya gorengan kan. Oh, oke. Dia Jadi Kak kalau Erik sering- Kak Erik itu emang orangnya ya gitu, sama orang demen apa ya, punya hubungan baik lah gitu. Mungkin ya, kan saya memposisikan Gitu. kayak dari Pak Abudnya gitu. Mm-mm. Mungkin pemikiran Pak Abud seperti itu. Karena dia jawab nggak tahu. Saya merasa belum mampu, tiba-tiba dikasih kesempatan Iya. jadi itu. Gitu. Nah, itu juga bisa terjadi sama kalian. Iya, oke. Iya, Yang bisa. jelas menjaga hubungan baik dengan siapapun ya Betul. sebenarnya di bidang apapun juga. Betul. Betul. Terus Jadi udah berapa lama sih di dunia ini? Kan katanya baru lahir tahun 2002, tapi saya nggak percaya. Kayaknya udah Jadi udah ketahuan lama. sekarang. Di dunia ini sebenarnya udah berapa lama sih gitu? Saya berawal dari tahun 95. 95. Nah, oke. kamu Itu sudah ada lahir semua. belum? Alhamdulillah udah. Kamu Iya. sudah lahir. 95 udah. Sudah Aduh, kita ya. kelihatannya tua. Tapi sudah lahir. Berarti saya Kata seumuran, sih. kayak saya seumuran Iya, sama Hana. iya. Asik. Bentar dulu. Erik waktu itu 95 starting dubbing. Gue SD aja belum lulus. Iya, belum lulus. Belum lulus. Akhirnya ya, Ketahuan. kita tahu anak muda ini aslinya. Oh, 95 itu starting di Prativi. Prativi. Awalnya sih sebenarnya ikutan lomba mirip Yoko. Oh, Itu awal kali, iya. Yoko Raja Wali, yang Raja Wali, iya, Andi Raja Lau. Wali yang dulu. Oh, Andi oke, Lau. oke. Datang ke Yang Indonesia, Andi Lau itu. ke Indosiar. Nah, saat itu dibuka kompetisi mirip Yoko gitu. Oh. nah mirip Yokonya apa suaranya nih? Actingnya. Kalau suaranya kan Kecawanya seru ya, say. kalau suaranya kan Obona kan. Oh. Isi suaranya. Nah, saat itu dia cari orang yang actingnya mirip dengan Yoko. Boleh nanti editor diinsert gambarnya. Ada fotonya. Nanti Iya. Ada Ya, fotonya. iya. Ada fotonya ya. Ada, nanti. kita Lihat ini insert nih. ya. 1, 2, 3. Twing. Mirip kan? Anda belum lihat? Belum. Wih, itu karena dengan rambut Spesial. Tapi akhirnya di Indosiar itu ketika selesai kan acara kan saya
mau ambil foto tuh, nebus fotonya. Udah begitu masuk ke kantor, ih ada Yoko hitam. Yoko kok hitam. Iya, Yokonya belum pakai skincare. Oh iya, zaman dulu memang skincare masih Iya, langka. ada cepu, Kak. Merah tip. Belum ada egg glow gitu. Oh iya, oke. Terus apa lagi nih? Terus lanjut dari situ barulah ke Baru sekolah kemana-mana. lain. Jadi setelah saya lama di situ hampir Pabut di- 4-5 tahun ya 4-5 tahun di Pabut, di lama ya. Prativi, akhirnya ke tempatnya penyiar TVRI senior Pak Yasir Denhas, studio Denhas. Nah, terus ke Cakrawala, ke Nuansa, Iya. ke akhirnya ke studio Bu Joko di daerah Kemandoran. Nah di situ dipercaya jadi PD juga untuk film-film telenovela. Sempat juga di studionya Kak Nara, studio Renata. Mana Dulu. Kak Nara juga punya studio loh. Jadi dulu. pertama kali ketemu Kanara dengan Kak Erik itu Ya, di studio di Renata. Renata yang Itu memperkenalkan almarhum dibawa oleh Pak Aryo. Aryo. Iya. Tapi memang kalau mau kata sharing kenapa dia percaya jadi PD, ya memang itu dia janjiannya 8, setengah 8 dulu Maya jaim banget. Siapa Kak Eriknya? Jaim. Kak Erik Jaim. Ada Itu tuh kan udah. gini. Oh Anak-anak iya, gimana Zain. 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 Oh, pintar kamu ya. Ada suara. Oh itu jaim banget, sampai gue bingung ya. Ya orang penerima gimana ya? Tapi begitu dia ngomong langsung bagus sih, memang gua akuin suaranya untuk apalagi narasi-narasi itu memang karakternya Mas Erik dapat lah. Iya, gitu untuk loh. zaman- Iya untuk ini zaman waktu itu. duduk anteng banget. Udah begitu kena buset urakan. Ternyata suka teka-teki. Bapak-bapak. Bapak sekali. Bapak ya. Iya itu dia jaim, makanya aku kenal tuh 2000 berapa ya Mas, 2008 ya. Iya, kayaknya sih 2008. 2008-an ya, waktu itu ibuku masih ada soalnya. Iya, betul. Iya, duduk anteng. Nah udahlah. Nah, saat itu masih slim lah. Enggak Mas. Enggak Mas. Tapi kayak ini kayak Cecil. enggak. Oh. Gua enggak segede gini. Kanara ngakuin tidak? Gua enggak segede gini. Enggak pernah, aku enggak pernah. Di tengah, Mas, di tengah. Kalau Cecil M, gua udah di L. Enggak S. Oh, Cecil S. S. Ya gua L jauh banget ya. S ya, S. Saya nggak pernah M masalahnya ya saudara. Lanjut Anda. Oke. Oke, ada yang kepo lagi nggak nih Aku kira-kira? mau apa? tahu ini Ya. film pertama Hmm. yang Om Erik Dubbing. PD-in apa dubbing? Iya, dubbing. Dubbing. Dubbing dulu, Om. pertama kali itu Hati Wajah, itu film Malaysia. Serial Hati Wajah. Di Prativi juga, itu pertama kali. Terus setelah itu, Aku nggak tahu. iya itu gak terkenal memang film produksi di sana kan. Tahun itu Tahun berarti ya. itu. Terus ada apa film animasi Jepang judulnya Thunderjet. Itu ada komiknya. Oke, pernah. Ada komiknya. Itu Ya. terkenal saat itu. Oke, pernah dengar Komik ya. itu. Ketahuan ya umur kita. Nah, setelah itu baru film-film Disney. Jadi sebelumnya kan berarti awal itu tadi asisten PD ya, sebelum Iya. sebelum jadi dabernya malah. Belum. Ya kan sebelum jadi dabernya berarti asisten PD dulu. Daber dulu baru jadi asisten. Oh, oke daber Iya. duluan. Terus akhirnya Betul. Hati oh, Wajah. oke, terus baru dipercaya baru jadi asisten. movie-movie. Mungkin Iya. di hati wajah dia full wajahnya. tetap jadi temennya antagonis. Oh. Saat itu Om Salman tuh saya ingat. Oh, PU-nya. Bukan antagonisnya, peran utamanya Mas Benny. Om Benny. Om Benny. Iya, Oh, itu Om Benny. itu daber ya? Oh, daber. Guru saya juga. Oh, Halo. iya, iya. Om Oh, Benny. Om Benny. Iya, masih gurunya Kak Erik, guru saya juga. Iya. Guru kalian semua kan? Iya. Guru kita semua. Aku dulu sampai ya. Oh, nggak sekolah ada Om Agus. Santoso ya. Oh iya. Nur Hasan, dasar. Aku Iya, bela salah, Bang salah. Agus. Saya Oke. kuning gitu. Itu yang film yang fenomenal gitu loh, Mas. Yang misalnya Icon. anak jauh, ya ikoniknya apa yang Mas Kalau Erik saya itu di apa ya? awal-awal. Di awal sih nggak ada, tapi sempat ngisi
Masih Telenovela apa sih tahu aku sih. Ini dia Om. Iya, kalau- Angkatan aku pasti tahu. Iya, kalau yang ikonik banget itu Moja. Tuan Taku. Tuan Takur. Setuju nggak setuju? Sedikit aja Iya. gitu ketika Om Erik ngisi Tuan Takur. Iya. Jahatnya gimana? Yang kumisnya melintang itu. Oh, pengen Boleh dong, Om. Boleh. Boleh ya? In-shoot dulu, in-shoot. In-shoot Oke. yang mana nih? Ntar dulu, kita cari dulu kameranya Mas. Yang mana nih? Yang satu lagi sibuk soalnya dia berkomplek. Ngezoom apa kiri? Sini, Ini. oke, yang sini Om. Arjun, hari ini adalah hari terakhirmu hidup. Kau akan binasa. Tahu dong, takut jahatnya saya dosen. Ingetan yang sampingnya. Penasaran pengenasan ke Erik. Ya. Kan kalau zamannya milenial nih, milenial. Kita kalau misalnya mau jadi dabar juga belajar ada pelatihan-pelatihan. Kalau zamannya ke Erik kan tadi nongkrong-nongkrong di studio. Sebenarnya ada. Ada, saya cuma nggak ikut lewat. Pada saat itu nggak ikutan Iya. pelatihan itu, tapi memang ada pada saat Ada. itu. Jadi di Apa praktik semua itu, daber yang jadi itu lulusan dari pelatihan itu atau enggak? Ada yang sebagian dari otodidak? Kalau atau yang gimana? senior rata-rata dari tenis coaching. Oh. Jadi angkatan-angkatannya Mas Salman, Pak Jumali, Pak Mas Mai. Nanang, terus Mas Diki, terus masuk si Topi Kuning yang sana itu juga Dari lulusan tenis produk coaching sana juga ya? Prativi. Dan Prativi. saya satu-satunya yang tidak lewat tenis coaching. Wow. Otodidak juga Nah, sih. ya, Saya tidak, diajarin tidak. sama Pak Almarhum Pak Abud sama Mas Jadi Benny. dia punya bakat gitu. Iya. Terus memang apa ya? Punya niat usahanya usaha. juga gitu Betul. jadinya. Ya. Ada Ya, di zaman iya, zaman jadi- dulu udah ada yang kayak pelatihan-pelatihan. Pelatihan gitu. Oke. Mbak Tisa sama Mbak Novi tuh ada. Tapi dulu mah yang aku taunya Prativi ya. Ya, hanya Yang Prativi ini, saat itu. tahu. Tapi sempat juga RCTI itu bikin juga Bikin juga. pelatihan. Itu kalau nggak salah sama Mas Firman. Prativi itu jadi kayak sekolah. Ya, betul. Bukan pelatihan yang Seru, ya? kenalnya jadi kayak sekolah kan Iya, ya biar- ada angkatan-angkatan Angkatan-angkatan, Betul, iya, per 3 iya, bulan tahu. atau per 6 bulan tuh ada angkatannya. Jadi sama misalnya dia jadi apa enggak bener nggak? Iya. Kayak ada sistem ya tadi eliminasi. Oke. Dari 200 ke ini, Iya, dari iya, ini, dari ini iya. sampai akhirnya 5. Ada. 5 itulah yang bisa ini dan nggak mungkin dong seorang guru yang memang baiknya diberitahukan juga kayak gini eliminasi kan 5 itu ketika dilempar ke pasar memang bisa jadi gitu loh, bisa Betul. bertahan apa enggak. Ya, bener nggak sih gue? Ini betul aja. Aja. Pada pusing. Pusing gue. Ayo, Apalagi nih? Kita korek-korek apa lagi? uniknya. Iya, paling unik selama ini, selama jadi daber. Iya. Apa ya pengalaman unik ya? Tidur. Pasti pengalamannya Iya. gitu udah pernah diceritakan sama Om Kamal, saya pernah bareng Kamal tuh Iya. yang lucu, Oke. sama Iya. Mas Ricci juga sama itu, karena kejadian bareng dia juga. Oh, bareng juga. Terus siapa lagi ya? Punya anak didik di dalam pengalaman itu Oh, ada anak-anak di bawah Anda junior Anda yang gitu. ada banyak. Ada banyak ya, Banyak. udah mulai ya. Kami punya apa komunitas Sleepy. Jadi ketua umumnya Mas Bonar, Kakak Bonar, saya menunggu Anda. wakilnya Iya, Mitra, Mbak, bener. saya juga sekretaris Kamal Bendahara. Oh, Anda Om bukan Condi. wakil. Anda bukan wakil ya? Jadi kalau Tapi dengar nggak, kalau naskah itu udah harus tidur aja. Sleepy. Sleepy. Zaman dulu mereka itu tim. Apa karena memang capek? Maksudnya jam ininya kayak menunggu kan dibilang seharian gitu? Ya bisa Memang. begitu, tapi Atau bisa memang dari juga. sononya emang tukang tidur gitu? Enggak ya? Tukang pelor. Oh gitu. Iya, tukang pel memang pelor. Gue jadi bingung mau ngomong dulu. Iya sih. Jadi hasil kakak Erik ini adalah pelor, gitu ya. Tempel Tidur. molor. Tempel molor. Pengalaman unik lainnya ada nggak? Pas gitu. Pengalaman unik, sebenarnya tadi ingat, cuman begitu gitu doang. Iya. Bari Ini ya. siapin dari tadi, kenapa jadi lupa Khas sebenarnya? kita ada groginya juga ya. Yo, iya. Biasanya dia nanyain Ada orang mulu grogi kenapa ini juga. kali ini dia grogi ya. Kak Erik kan sekarang udah nambah umur, Iya. ya kan? Asik. Kalau hampir Hari ini semua ya? oh ya hari ini nambah umur. Hari ini hari aku
tunggu gitu ya. Ya, terus kenapa? Kita belum nyanyi happy birthday buat Kak Erik ya. Mau nyanyi. Endingnya Ini ya. Oke, nanti kita tutup dengan happy birthday. Lo mau? Kak, Ya. kalau beberapa profesi kan biasanya suka ada umurnya. Maksudnya umurnya PNS ada pensiun, ini ada. Kak Erik kebayang nggak nanti di dunia Kak Erik ini yang sekarang bakal pensiun? Terus nanti setelah pensiun itu mau ngapain? Apa mikir bisnis atau membuka bisnis baru di dunia seperti ini juga atau gimana? Kira-kira Ada bayangannya. plannya. Iya. Karena kan menjelang nih. Oh, saya menjelang. Enggak ya? Saya sih kalau cewek sih saya jelita ya. Oh, jelita. Jadi 50 tahun. Saya jelita. Ada nggak bayangan sebenarnya pengen gimana setelah ini Ya, atau pengennya apa? sih ya mudah-mudahan dikabulkan. Pengennya sih punya studio kecil-kecilan. Besar juga nggak apa-apa, Kak, saya doakan. Ya, amin. Jadi memang Untuk masa pensiun. untuk masa pensiun. oke. Tapi kalau untuk dunia studio suara itu nggak ada pensiunnya sebenarnya. Iya. Walaupun usianya sudah berusia. Sudah matang. Sudah Walaupun sudah matang. Atau Sudah gimana? usianya sudah Nggak akan berubah. Oh, suara nggak berubah ya? Nggak berubah ya. Walaupun Akan tetap kan, gitu. tetap muda suaranya. Gitu Cuma loh. kinerjanya Tapi ada yang- juga yang Kinerjanya. tapi Kayak ada kinerja juga yang waktu usia dan yang muda energinya. suaranya tua juga ada. Iya. Gitu. Kinerja Ih, waktu penasaran mungkin juga kan? istilahnya, Heeh. Kalau saya ya, mungkin misalnya biasanya jam 10 dia masih on, seperti sekarang Iya, dia iya, pasti udah mulai. terdegradasi Iya. jam 8. Apa terdek? Terkurang waktunya. Degradasi. Terdegradasi bola, itu degradasi. di pengurangan jam 8 Oh, iya. Nah, kayaknya gimana ya, Nat? Apa masih gimana ya? Seneng aja gue ledekin gitu. Oke. Mungkin Waktu kerjanya udah mulai berkurang, Iya, energinya karena udah fisik, fisik ya. Kita nggak Apa bisa. juga? Oh, enggak masih sehat Saya walafiat. masih bisa begadang. Iya. Masih seperti ini di sini. Besoknya dikerok. Besoknya dikerok. Habis nginep sih say gitu. Terus dulu saya mau nanya, Iya. Om, kan Mas Eri kuliah kemana-mana. Iya. Dulu kan sempat tuh zaman resesi. Oh iya. Iya. Zaman Krismon Ah. itu pernah dubbing pernah ditutup sama Iya, betul. Menteri Bapak itulah. Penerangan. Alasannya? Karena dubbing itu merusak budaya Indonesia. Ah, budaya. Merusak bahasa Indonesia. Oh, merusak bahasanya. Sama budaya juga Budayanya? katanya ya kata beliau. Beliau. Nah, itu merusak bahasa juga. Saya bingung merusak bahasanya di mana? Karena di film-film Indonesia, sinetron Indonesia juga menggunakan kata-kata yang Hampir sama. Begituan lah. Lebih kasar. parah ya, lebih parah dari bahasa Sementara dubbingnya. kalau dubbing itu kan Masih bisa seleksi filter ya? kan. Ah. Ada beberapa station yang saya nggak mau pakai bahasa ini. Tolong dihabisin. Kayak misalnya mati itu diganti jadi Tidak hidup. Mengakhiri hidupnya. Enggak kepanjangan. Tewas. Iya, Oh. tewas, wafat atau apa Wafat. gitu. Pokoknya diperhalus lah bahasanya. Dihalusin sekarang. Makanya bingung kenapa kok sampai dubbing ditutup cuma gara-gara bahasa Indonesia itu gitu loh. Nah saat itu ketika 1 tahun saya tidak berpenghasilan, yaudah yang karena saya bisa cuman dubbing ya akhirnya saya banting setir yang kira-kira ya nggak terlalu susah-susah banget. Saya jualan. Jualan apa nih, Kak? Saya jualan Mic. Kita udah pretelin semua. Semua yang di studio dipretelin dijual. saya jual pernak-pernik dari Situbondo, Oh, dari oke. Jawa Timur. Jadi kayak Craft gitu. ya kayak kerajinan kerang. Oh. Ada yang Oh bentuk iya, bingkai, aku tahu. ada Ketahuan bros, lagi umur kita. ada Yang dibentuk-bentuk gitu kan Iya, zaman iya, dulu kan iya, ya. iya. Kayak Jadi waktu di aksa-aksaan. Ancol ada tuh yang begitu-gitu kan. Itu zaman kapan? Ketahuan Teman ya. ketahuan usianya. Umur gue. Itu saya jualan di JPO antara Trisakti ke Tarumanegara. Oh, tahu. Oh, dulu laku lo gituan. Iya, iya. Enggak. Kan Sehari laku cuma 1 bros doang. Besok jalan laku Buku doang apa ya, kayak teman ya. gitu-gitu. kepikir nggak waktu dulu bakal balik lagi ternyata hidup lagi dubbingnya. Waktu pas lagi kayak gitu kan pasti down tuh mental. Iya, nggak kepikir sih karena Nggak kan kepikir. saat itu kan masih pemerintahan yang sama ya. Jadi belum dijatuhkan kan. Ya udah, apa aja deh yang bisa menghasilkan Iya, uang. betul. Jadi sempat Cepat. juga nganterin koran, bukan loper ya, tapi dari Rumah perusahaan bapak. dari perusahaan Jadi koran, agennya gitu. ya Oh. dikirim ke
loper-lopernya. Iya ke apa sih macam Loper. Kalau bahasa kios-kiosnya lah gitu loh. Iya, Mendistribusikan. koran. Bukan dia bukan bagian lopernya. Ada lopernya. Keren ya Kayak bahasa gitu. kita ya. Terus ngelamar-ngelamar atau terus ngikut Ngelamar casting-casting. cewek maksudnya. Oh, ngelamar berani ya. Ngelamar kerja. Kok kelamar ya? Kelamar Ngelamar kerja. Asik ya dia, jadi Terus- bisa kita tulisin. Iya kan kapan lagi? Casting sinetron, casting iklan. Oh, terus sempat jadi iya Oh, sempat iya, jadi talent. sempat. Iklan apa, Wow, Om? cerita dong Om. Ada sinetron seri itu aduh lupa judulnya. Joan dan Jamin itu punya Dewi Yul PH-nya. Saya jadi security. Padahal saya semampai ya bisa security. Gak sampai. Suaranya menurut gue ada yang puas banget. Saya ketawanya pas seperti itu ya. Singkatannya oke juga. Nah, terus sempat di Star Vision juga. Film itu. FTV, Oh. FTV. Jadi security juga kayaknya spesialis. Tampaknya memang tampang security. Suaranya Atau kali. menenangkan. Auranya. Menenangkan jadi Terus dagang seperti iklan iklan juga, iklan. ada iklan Kayaknya di pernah ada iklan ya? Bank Danamo, di Baterai ABC, Yes. security juga. Hansip. Jauh-jauh Dia kan security kan Hansip. Beda-beda tipis doang. Ada warna baju doang. Iya, putih hijau ya. Aduh, Ya, kayak gitu loh, kayak apa aja. Jadi saya ikut manajemen saat itu. Oh, manajemen Namanya artis ya. Expose Manajemen. Saya masih ingat tuh kantornya di belakang LP Cipinang. Kayak dekat rumahnya Ervin kali ya. Oh. Ervin operator. Operator. Nah, sekarang saya punya manajemen sendiri kan. Sama Di sini nih. Salah ya? Iya, kalau mau daftar, salah. Ngomong gue. Terus Om nih Oh iya itu tuh. ada jaketnya loh. Zone of Management. Dia lagi promo manajemen, aku dagang baju ya gue. Jadi belum ada fisiknya udah punya. Iya. Afirmasi Merchandise-nya, lah. ya kan? Kita lihat penyelaya ya. Terus Apalagi? Ya. peralihan dari yang itu kan sempat off di dunia dabar terus baliknya lagi tuh prosesnya gimana? Apa ulang lagi dari awal, dari nol Enggak atau sih, enggak dari awal karena orang yang udah kenal? ketika itu ada lagi itu kan telenovela. Saya langsung masih tetap PD Oh, oke, PD dulu. di tahun itu sekitar 2000 saya mulai lagi. Saya kumpulin duitnya buat merit. 2000 sampai saya Kakak, merit. mau tahu kas-kasnya jemput maminya, Mami Evi. Iya. Dapat 2 anak. 2 anak. Oh, Satu alhamdulillah. anak saya juga terjun ke dunia Terjun ke dunia suara, ini, tapi Evan ya? Iya. Evan siapa? Belajar dari Evan. dia, operator juga. Evan Marcelo Era Jaya. Era Jaya, salah gue. Iya. Itu yang pertama. Itu Yang pertama. Yang kedua? Erca, Frianca. Putri. Iya. Oh, tau Oke. nggak namanya? Hmm. Kenapa Hmm. berbau gitu? Itu dia ada ceritanya. Oh, Oh iya. iya, jangan telenovela. Iya. Iya, Kalau Evan itu karena saya memenangkan tokoh telenovela yang saya suka banget karakternya. Oh, Namanya Marcelo. Marcelo. Saya dikasih nama Evan Marcelo. Oh, oke. Kalau Kalau Erca, Erca biasa Frianca, mami dan papinya itu Iya, rasis. Els. agak-agak India, Erca. ya Oh, kan, Erca Frianca. Erca. Erca itu singkatan Erik Cakep. Beneran kirain bohongan. Serius? Biasanya ada papi mami. Besok kan nanya. Anaknya kalau ada yang nanya nanti gimana kalau putrinya ada yang nanya kenapa nama punya Erca? Jadi jelasinnya gimana? Ini katanya, jadi dia itu karena papa aku tuh sayang sama aku. Jadi kan nama papa aku ada di sini, tapi nggak mungkin kan aku perempuan, pasti nama aku Eri. Erca. Habis mau kasih nama Erika kan ketemu manggilnya kan Erik. Sama-sama Erik. Oh, dua-duanya. Kan bisa Rika. Rika. Soalnya ini keluarga Hempa. Terus Om Sherry suka-suka dia tuh suka-suka suka-dukanya. Suka-duka dong Om. Sukanya
suka banget sih dunia ini kan. Suka banget. Dari SD itu kan Ada jiwanya di sini. ada jiwa di teater, Teater. teater. Iya. Malah bukan teater, awalnya di kelas 5 SD itu bikin grup lawak. Tuh. Wow. Jadi dia udah macam-macam Bawa. ya. Oh, nggak heran kalau sekarang suka bikin status yang begitu. Paham ya, paham ya, Paham ya. Paham dong. Paham ya? Paham. Paham ya? Paham ya, Dan paham. apa? Paham kan? Sampai ada Ada beri ya? Iya, ada follower saya yang pagi-pagi bangun tidur nggak Baca itu. Bang, gue baru bangun. Bang. Saya orangnya. Pokoknya ya, kalau belum melek banget, belum cuci muka, jangan buka story. Paham kan? Paham kan? Paham dong. Paham ya sih? Paham. Udah mengingatkan. Setelah itu setelah lawak ke dunia teater, akhirnya ikut drama radio segala macam, baru ke dunia dubbingnya. Ya karena faktor Begini. punya hobi itu, jadi Iya. senang banget di dunia ini gitu. Seputarannya ya. Iya, apalagi saat itu saya ngefans banget sama Mas Ferry Fadli. Oh. Begitu pertama kali masuk ke Drama TV, Kumbara. dapat satu episode atau satu seri yang satu frame sama beliau. Wah. Wih, itu gemetarannya minta ampun. Memang suka begini. Jangan kita mau. Kita undang dong Mas Ferry Fadli datang ke sini. Kita Oh, iya, iya. kepoin. Iya. Iya. Oke. Ya dong? Iya, Kenalan. iya, kenalan. Banyak idolanya loh, Om. Iya. Iya. Terus dukanya apa ya? Dukanya itu ya jujur ya, itu bukan duka ya, duka plus suka. Gak ada Kita jarang duka. pulang. Iya. Oh. Abang jarang pulang. Jarang pulang bukan duka. Iya kan kalau Iya. di rumah duka lah. Oh Jadi- Pak. iya benar-benar. Tapi kan itu duka yang di plusin Iya, jadi suka. Duka yang Duka yang menghasilkan. harus ya, Duka duka yang yang menghasilkan. menghasilkan. Nah kalau saya kadang di rumah kan sepi juga Pak. Kalau Iya. Bapak kalau di stripping, Kan Anda. Ding 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 ding. Nggak ikutan. Nggak ikutan. ya daripada aku jadi korban, kita main game dulu. Ayo. Asik. Ayo. Kita main apa dulu kakak? Boleh izin ke Turk ya? Enggak dulu di hold dulu ya Om. Kita main game dulu. Oke? Oke. Saya apa? Saya aja. Ini yang baca saya apa Nggak kalian? apa-apa, nggak apa-apa. Aku Iya. dulu. Aku dulu ya. Oh, gantian. Oke, Itu sip. gantian. Oke, sip. Gantian enggak? Apa-apa. Cecil, Nara, saya. Iya, ini gimana ceritanya? Gue dosen SD. Ayah saya. Ya, Om James Om. Ya. James Podcast. Ya. Om Erik Zanov. Iya. Jadi dubber atau jadi PD? Itu bingungnya. Bingung ya. Baru dasar. Biasanya nggak ada yang itu. Ya pernah jadi bintang tamu rasain kan? Iya lagi rasain kali ini. Gak boleh jawab dua lagi ya. Nggak boleh Nggak. ngomong Om. Pilih aja Om. Ya udah jadi video aja deh. Soalnya kalau jadi PD bisa sambil dubbing. Oh. Iya, benar. Kalau jadi dubbing Belum tentu. Iya, iya, betul. Ah, Om gimana sih? Udah ratusan episode. Aku yang bicara. Aku ya? Ya. Oke. Aku. Om, ini pengalaman pribadi. Kesan cuma makin tua sekarang. Iya, Om. Lupa bawa handphone, Hah? apa lupa bawa dompet? Lupa bawa dompet Enggak, maksudnya gimana nih? Milih. Milih. Jadi milih lupa Iya, bawa dompet. handphone apa lebih lupa bawa dompet? Oh, jadi lupa. Mending milih lebih Iya, lupa mending ke bawah. dompet. Iya. Nggak ke bawah handphonenya apa nggak ke bawah Enggak dompet? ke bawah dompet ya enggak apa-apa. Iya nggak Ya, bisa kenapa, selfie kenapa? kalau nggak bawa Iya. Itu yang kan dia cekrek-cekrek. Kirain ya kan situ kerjaan semua. Yang tadi kan kita Mending lu nggak gue lagi gini. Di Oh, gue nggak video. tadi gini. Kayak gitu. Di camping oleh para korban. Jadi makanya dia lebih memilih stres kalau nggak handphone. Iya. Kalau Oke. nggak bawa dompet Tinggal minjem ke Kanara. Suka betul. Berikutnya ada Kak Hana. Waduh. Oke.
milih banyak job tapi nggak ada waktu, atau mending banyak waktu tapi nggak punya job? Sebentar. Iya ada. Gitu. Kan ada yang suka bikin pertanyaan kayak gini, pasti udah familiar. Dia kelasnya pintar ya. Kalau jadi host dia udah tahu kan kasih jeda. Iya, mending banyak job Iya. tapi nggak ada waktu buat keluarga lah atau buat Oke. diri sendiri, Oke. atau mending banyak waktu buat keluarga sama diri sendiri tapi ya jobnya Oke. sedikit lah. Saya mending yang pertama. Mending banyak job. Oke, Iya. iya lah, kan uang segalanya. Komplit udah banyak, tinggal healing. Beli dulu ya kamu siap. Saya sih apa lanjut. Nanti kalau nggak ada job malah. Iya, nanti Buat healingnya beras gimana? kan, buat beras. Iya. Ya ampun. Lanjut Om. Ya. Ya. Nih Om, Oke. ibarat kata Hamdan ATT Om. Oh, udah. Lebih baik sakit hati apa sakit gigi Om? Lebih baik sakit gigi. Iya, apa kayak gitu loh? Sakit dikit tinggal minum obat. Iya. Obat ada Ya dokternya. sih, ada dokter. Berarti Ya. sering ngerasa sakit hati? Kapan lagi kasih tanya? Sakit hati itu kan universal kan. Tidak hanya tidak hanya pada pasangan. Ya. Oh, tidak hanya ada pasangan. Kadang sakit hati sama Teman, sahabat, sama atasan, daber kita, daber, ya kan? Kadang-kadang ini kalau besok jadwal jam 8 dia datang jam 12. Kan sakit hati kita. Sakit hati. Disuruh gue casting dia gitu. Jadi tahu kan Jujur. dia curhat. Ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu sama ada pelapor semua ya. Aduh, baiklah. Lanjut ya Om. Oke. Oke, tadi kemana ya? Tadi kan Peran kita empat. Oke. Om, Ya, pilih peran antagonis apa protagonis? antagonis. Karena saya emang spesialis antagonis. Ya, protagonis nggak mungkin dong jadi protagonis. Oh, memang spesial sih. Kenapa, Om? Sebagai Kan tadi boys, udah kapan lagi saya mengorek Kak Erik? Ya. Kak. Nah, tadi kan tadi om saya kelepasan jadi bilang Kak. Kenapa Kak Erik? Enak aja kalau ya seperti jawaban teman-teman dabar sih, kalau untuk antagonis kan lebih eksplor, kalau Lebih jadi apa protagonis kan lurus aja gitu. Agak Tapi makan sih hati ya? bukan nggak pernah jadi Bukan nggak pernah jadi yang protagonis. Itu pernah ngisi soalnya Pak Yusril Iza Mendra di Laksamana Jengko. Iya. Itu terus ngisi Janggem ininya apa kekasihnya Janggem. Kasihnya Iya. bukan kemana bilangnya popnya. Potnya, tidak Ya, potnya. bercanda. Ya, gitu deh. Jadi pernah juga ngisi protagonis, tapi lebih asik ngisi antagonis. Iya, menantang ya, lebih Iya, challenging. menantang. Oke, baiklah. Nomor 6 Kak. Oh, iya. Sambil mikir ini. Dia mikir Mau salah nanyanya baca. mikir. Dia takut dicariin sama netizen. Mending milih dubbing tapi episodenya banyak, serialnya banyak. Iya. Salah maksudnya. Maksudnya mending dubbing banyak episode tapi banyak revisi, atau dubbing sedikit episodenya tapi sedikit revisi juga. Sedikit episodenya, tapi sedikit revisi. Aha. Banyak episode, Banyak revisi. Heeh. Kok saya dijavu ya? Pernah. Oh, pernah berarti ya. Ada. Kayaknya itu kamu buat bantuin itu. Saya berusaha deh ketawa kenceng gitu kan. Berasa banget Episodenya revisi banyak, ya. revisinya juga banyak. Oh, oke. Tapi nggak apa-apa juga. Iya. Yang banyak lah. Yang mending banyak biar gimana pun juga ya. Oke. Kan cuannya lebih banyak. Iya, Revisi ujungnya. mah bisa kapan aja. Ada studio yang revisi kita dibayar. Ada juga. Ada yang enggak, oke. Setuju aja sih, yang penting banyak episode. Iya. Oke. Sekarang kalau revisi tiap hari, ya kan? Selama 30 hari, ya kan? Kali 50.000, udah berapa uang Iya. saya? Niatnya revisi terus oke. ya. Mendingan revisi saya nggak usah dubbing. Jadi lebih baik revisi daripada dubbing ya. Bingung kan orang? Mana bingung loh. Iya, aku udah paham sekarang. Tapi emang ada. Iya, paham. Lah kalau misalnya yang revisinya nggak dibayar, Nah, Ya itu lah jauh keikhlasan pula. diri. Jauh pula misalnya dari jangkauan, misal. Itu keikhlasan diri. Itu ya nasib. Itu ya nasib. Itu IDG. IDG apa? Ada nih Kak. Tidak loh. Bisa sih. Hai. Cerita. Oke. Itu cerita gue. IDG. Ini simpel banget nih. Om, Hai. pilih topi atau kacamata? Nah.
Jadi Saya tahu kan? penyuka keduanya. Tapi tumben hari ini nggak pakai. Kacamata, biasanya kalau mau podcast yang cari kacamata gue di mana, topi gue di mana. Oh, lupa saya nervous. Lupa. Kayaknya lebih milih topi aja deh. Ini topi. Karena kalau Untuk menutupi. Jangan diperjelas lah, Hana. Aku udah ngeres. Aku udah ngeres. karena kalau pakai kacamata nggak bisa menutupi yang lain ya kan. Kalau pakai topi bisa menutupi gitu kan. Om bilangnya ini kalau pakai topi gue lebih keren. Kalau pakai kacamata kelihatan usianya. Oh iya maksudnya jangan tampar gitu ya. Lanjut ya Om. Berarti aku yang nomor. Nah ini gampang nih Om. Ya. Kak, kayak pilih honor kecil tapi cash atau honor besar tapi tempo. Ya gampang kayaknya dia. Kalau berdasarkan pengalaman teman-teman sih ada Besar. yang honor besar tempo ya kan. Tahun katanya temponya. Iya. Oh iya. Saya sih enggak pernah ya honor kecil tapi cash saya mau. Iya. Gitu ya. Yang penting. Apalagi bapak-bapak ya kan, Nah. butuh Apa buat bisa dapur. bagi sih? Kalau kata emak-emak, yang penting bisa beli beras. Sama minyak goreng. Pokoknya keluar rumah harus menghasilkan cuan. Iya. Yang penting bisa beli beas. Kita kasih pertanyaannya agak panas sama Hana. Oh iya, dia kakak. Ya emang pernah? Emang Gue pernah? sih nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi cobain aja. Kan boleh. Aduh, saya tahu itu pertanyaannya. Kan udah biasa. Udah biasa. Soalnya suka Saya suka ngejebak bintang tamunya itu Wah, kan. kita mau jawab pertanyaan itu. Oke, boleh. Oh iya. Pertanyaannya Hana. Apa ya jawabannya? Ada suka berselingkuh? Bukan begitu pertanyaannya. Pertanyaannya begitu katanya Hana. Bukan begitu. Jawabannya ulang. Ada apa speedless Itu loh? salah persepsi loh. Sengaja. Mending selingkuh atau diselingkuhin? Nah, mending. Oh iya. Dia pintar ya. Mending. Saya tidak mau selingkuh, tidak mau diselingkuh, saya mending aja. Iyalah, iya. Berarti Kepercayaan, tadi kan? salah satu 50 Iya. 50.000. Iya. Habis ini dia ngulin pego. Apa? Karena dia nggak mau jawab, dia pilih Oh mending. iya. Iya. Gocap. Oh bisa, Pego. nggak apa-apa. Nanti ikut satu episode ya. Bisa banget. Iya bakalan iya. Sama pengen tahu alasannya apa. Ya, Nah, betul. penasaran. Iya, milih selingkuh atau diselingkuhin? Penasaran Kan alasannya jadi apa? kan masuk kan. Mending. Enggak. Tetap pengen tahu. Nanti kakak jadi minta apa sih? Enggak sih, kalau aku sih simpel sih. Apa? Mending diselingkuhin kalau saya. Diselingkuhin. Integritas nomor 1. Oke. Kalau Saya- kita Saya ikutan aja deh. Jangan jawaban ya. Nggak maksudnya ikut jawabannya. Jawabannya. Bukan ikut Jawabannya jawaban. mendingan selingkuhin. Ntar mau ditembak sama suaminya. Mending selingkuhin Om. Ya. Ya. Baru Iya kan? diselingkuhin. Ya, Tapi benar, udah. Om milih itu? Hah? Itu dari hati yang paling dalam atau sebenarnya pengen Kan suruh berselingkuh? milih. Oh enggak ya, paling Kan dalam. suruh milih. Jadi kayak naksa siap sih. Menjebak banget. Gimana rasanya? Gusi panas. Ayam Mending terakhir. diselingkuhin berarti ya. Cecil berani. Enggak. Ya, Ya. saya sebagai closing. Tahu lagi nih apa nih? Ini pertanyaannya agak-agak lagi gimana gitu. Enggak, emang gue panas beneran kok. Om, terakhir Mas. Oke. Zaman sekarang ini kan banyak macam-macam nih. Apaan? Mas Erik itu Macam-macam tuh apa? Iya. anak didik Hmm. penetasan terjadinya dabar-dabar baru. Oh, oke. Menurut Mas Fenomena Erik, juga. pilihan Mas Erik Iya. yang melalui pelatihan atau yang memang skill otodidak. Emang 5 menit dari sekarang. Banyak kritis nih mau keluar dari mulut saya ini. Otodidak maksudnya bagaimana nih? Daripada mereka kena, saya yang membacakan pertanyaannya ya saudara. Saya bukan anak didik dan saya tidak punya skill otodidak. Jadi nanya. Kalau otodidaknya itu oke ya, kenapa Oke. enggak, ya kan? Tapi kan ada beberapa juga yang hasil dari pelatihan-pelatihan itu cuma sekedar sertifikat. Jadi ketika datang ke sini, saya coba
ternyata nol gitu. Oke, betul. Kadang-kadang mereka bikin kayak fanda-fanda di IG atau di Facebook bagus. Akhirnya saya panggil ke sini untuk tes voice, di luar ekspektasi gitu. Tapi sebenarnya menurut Kak Erik dengan Adanya belakangan ini pelatihan. kan memang zaman era udah berubah ya, semua serba digital atau semua serba dipermudah. Dengan adanya pelatihan-pelatihan kayak gini, ini akan bagus membuka peluang yang bagus itu maksudnya memperbaiki dunia perdabingan ini, atau sebenarnya malah jadi kayak bola liar. Maksudnya ya Boleh lihat gimana Mas? saya takut salah Karena kata. hanya jadi topik aja. Lagi Apakah apa? memang ada hasil? Kan sekarang maaf ya, sekalian tips untuk double kan itu kan pas momennya gitu. Sebenarnya dengan ada pelatihan tuh bagus. Iya. Dengan beberapa kan mungkin Hana dan Cecil Cecil. itu hampir semua pelatihan itu Diikutin, ya. Dari pas segala macam diikutin. Bagus, artinya buat mengasah Cecil dan Hana dan teman-teman yang lain. Tapi kan yang membuat kita miris atau kasihan, kadang-kadang di pelatihan itu sebenarnya mereka itu tidak berbakat, tapi akhirnya ikutan bayar. Oke. Oh, maksudnya Kayak dalam gitu. pelatihan itu tidak semuanya ada yang berbakat. Iya. Atau memang seharusnya di dunia dubbing ini harus yang berbakat, atau sebenarnya walaupun nggak berbakat pun sebenarnya ada peluang gitu. Standarnya yang bagus ya, yang harusnya ya kalau menurut saya, sebelum mereka ikut pelatihan, sebelum mereka membayar, ya di tes voice dulu. Kamu layak nggak jadi dubber? Oh, oke. Nah, dari Seenggaknya situ, standarnya udah ada. Ya, Oke, begitu dia filter udah bisa pertama. ngomong, berintonasi, berimprovisasi atau bermain, udah boyong mereka untuk ikut pelatihan dan bayar. Oh, Gitu. oke. Seleksi ya. Seleksi, Iya, ya. diseleksi dulu, baru mereka bayar. Oke, Gitu. oke. Hasilnya Jangan lebih bagus. jangan semuanya Cemplungin aja. dicemplungin di situ. Betul. Ya memang itu sih Masing-masing lah ya. masing-masing ya, mereka pengen nyoba, pengen ini. Tapi kan mereka juga punya harapan dengan membayar sekian, gue harus jadi dubber nih, gitu. Atau mungkin bikin kayak level kali ya, misalnya Nah. yang basic nih, jadi kan kelihatan, jadi kalau basic bener-bener yang basicnya terat Ya, semua gede, bisa nanti kan juga. tersaring tuh mana yang kira-kira Betul. ini tersaring, nanti ke yang Iya. advance-nya, terus Mungkin Betul. gitu bisa, ya. mungkin pelatihan sekarang bisa dibikin seperti itu. Iya, Tapi karena kan memang mungkin kalau lebih enggak kan nggak bisa sama sekali. Iya, kadang-kadang nggak tahu ya harus mulainya dari Iya, mana, betul. ininya dari Paling mana. tidak kan dari situ bisa punya link ya kan. Ke Hasil-hasil. sini, ke studio iklan, studio Betul. dubbing, kayak gitu-gitulah. Atau mungkin lebih di kayak tadi Ya, Selektif. saran Nana, Apa lebih selektif? dikasih grade gitu. Oh, loh. grade. Oh. Kayak kita lagi les kan, intermediate, Iya. primary, Iya, gitu iya, iya, kan, iya, oke, oke. advance, Jadi akhirnya kan gitu loh. mereka yang masuk tuh, iya kayak gue gak bakat deh, udah cukup di sini aja kayak gitu. Karena ketika gue les Inggris juga dulu kan ya, karena ketika ada tesnya juga loh Han, maksudnya dan Oh iya, placement test. ya kan hasil dari bukan produk ya, hasil pelatihannya jadi juga lebih qualified, Betul. berkualitas gitu loh. Iya. Yang enggak cuma gue dari pendidikan ini, cobain gue nih gitu. Tapi pas di studio apa ya kurang mumpuni gitu loh. Iya. Masih belum siap. Iya. Betul. Boleh ya Pokoknya kakak-kakak. tips saya untuk para para- developer, jangan menjadi pemula yang pemalu. Oke. Oke. Baiklah, itu jadi tipsnya. Attitude Ada juga lagi? ya. Oke. Attitude. Oh iya, itu Attitude. nomor satu pasti. Attitude juga harus tetap dijaga. Jangan mentang-mentang sudah jadi PU atau apa, dia main ngatur jadwal sendiri, gitu kan. Tetap down to earth ya Om. Betul. Dan turut itu apa? Jadi tiarap. Gitu. Jadi kan kadang Oke. kita star syndrome itu banyak kan. Iya. Iya. Karena hargai juga para senior mereka yang 20 tahun bertarung dengan lu pada yang baru setahun juga belum bertarung, lu di star syndrome, lu belum ada apa-apanya. Betul. Pernah nggak ngalamin dubbing ditutup dan lu nggak bisa ngasih makan keluarga lu? Gitu kan? Ku menangis.
Oke, kita closing aja. Oke. Next time kita lanjut lagi ya, Kak. Oh iya. Lanjut Om Erik lagi, kita nanya-nanya Om Erik lagi. Udah sih. Kayaknya banyak yang belum dikorek ya. Iya. Bikin list dulu. Panas. Nih, siapa yang mau closing nih? Oke, berhubung ini adalah edisi spesial Kak Erik yang bisa jadi host sekarang malah dijadiin duduk di kursi panas ya. Karena beliau berulang tahun di hari ini. Lagi tiup lilin katanya. Bagaimana kalau kita meniup lilin? Musiknya ada buaya ya? Jago nyanyi boleh dong. Hari ini yang Kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu bahagialah asik Roto satu album sebelum meniup lilin ajaib, lilin ajaib, ada harapan-harapan Kak Erik di dunia perdamingan ini pengennya seperti apa sih harapan Kak Erik di dunia perdamingan saat ini? Nanti ke depannya seperti apa? Terus Harapan lalu saya- tiup lilin. harapan saya sama dengan teman-teman yang lain juga. Apa ya? Kita tuh lebih dihargai. Oh, oke. Selama ini kan masih jadi profesi kelas 3 ya. Kelas 3 atau kelas 2. Jadi lebih memperhatikan honor lah. Ya. Itu aja sih untuk teman-teman Daber. Klien Harapan tolong ya. saya sama yang lain juga Usia sama. Daber nih, lebih berat yang honor klien. Bukan begitu, para netizen. Oke, jadi Oke, lebih ke arah kita situ tiup ya. ya. Tiup, yeay. Apa yang cita-citakan? Semoga tercapai panjang umur. Amin. sehat. Terima kasih. Tapi tetap berjaya, tetap proses dari kita closing ya Han. Boleh. Udah panjang. Mau Cecil atau Hana? Langsung atau langsung yang Langsung. closing. Saya dulu. Dog Lover, hari ini Kreasi Podcast khusus edisi Kakak Erik. Iya. Sudah banyak yang sharing, bertahun-tahun beliau bertarung Tua ya. di dunianya. Jangan lupa pesannya Kakak Erik, janganlah jadi pemula. Terbalik. Pemula. Janganlah jadi pemula yang Pemalu. Tetap attitude jaga, tetap dihargai, tetap belajar sharing bersama, belajar bersama, dan attitude terutama. Oke. Tetap dijaga. Jangan lupa Like. Like, Komen subscribe, dan share. Satu lagi, klik loncengnya. Subscribe itu. follow juga IG kita. KMCI Studio. Kakak Erik, closing. IG Erik Zanov. Hey. Udah. Udah. Nggak mau punya kata-kata lagi? Enggak. Baik.